Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Katakan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah membuka jalan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Kami yang sedang mengalami pergumulan, kami yang sedang mengalami jalan buntu, kami percaya ini adalah deklarasi iman kami ketika kami mengatakan
Engkau pasti sudah membuka jalan bagi setiap kami pada waktumu. Yang terbaik kami akan melihat pertolonganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, jamah setiap kami yang ada di live room ini. Sudah buka jalan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Shalom, selamat pagi Kakak Pimping. Terima kasih sudah bergabung, udah share live-nya. Terima kasih sudah setia Ibu Evi Lampus. Terima kasih, selamat pagi Kakak Tina Chin, selamat pagi semuanya. Kakak Vincialku, selamat pagi. Ibu Vivi, selamat pagi semuanya. Hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Selamat pagi juga Ibu Mimin, Ibu Mercy. Selamat bergabung Kakak Fani, selamat bergabung Kakak Keira, Ica, selamat bergabung. Tahu Tuhan sudah buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau mendengar suara firman-Mu. Roh Kudus, mari berbicaralah lewat hamba-Mu ini, kuasai setiap ruangan yang ada di live room ini, setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan suara-Mu. Biarlah darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kuasa-kuasa jahat yang hendak mengganggu, yang hendak mencuri benih-benih firman-Mu. Saat ini hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus, saya usir keluar. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang berkuasa, Engkau yang beracara dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Mercy, ya Kakak Sitia, Via, apa kabar semuanya? Pagi hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang saya percaya pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, karena ini adalah kebutuhan setiap kita, yakni bagaimana caranya supaya kita diberkati secara keuangan ya. Ini bukan prosperity gospel, tetapi karena banyak sekali Bapak Ibu yang datang ke inbox saya minta tolong didoakan supaya dipulihkan keadaan ekonominya. Nah, jadi saya merasa Tuhan menggerakkan hati saya untuk membagikan firman Tuhan ini. Jadi topiknya bagaimana caranya supaya kita diberkati secara finansial menurut Alkitabiah ya.
Bapak Ibu yang terberkati boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share sambil saya cari musik yang enak sebentar ya. Ya, untuk diberkati secara finansial, secara keuangan, ya Tuhan memberkati kita itu dengan hukum-hukumnya ya. Hukum-hukumnya, kembali lagi ke hukum-hukumnya. Ada hukum universal di mana setiap orang, jikalau setiap orang melakukan hukum universal ini, maka mereka akan diberkati secara keuangan ya. Tetapi juga ada hukum supernatural, hukumnya Tuhan. Ya, yang pertama apa hukum universal? Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Jikalau seseorang nggak mau kerja, janganlah ia makan. Ya. Saya mau bacakan dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 10. Paulus berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, jadi ini adalah hukum universal. Jikalau seseorang ingin diberkati secara keuangan, maka ia harus bekerja. Ini orang yang percaya, orang nggak percaya juga sama. Kalau dia bekerja, pasti dia dapat upahnya ya. Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada ya, kita harus tidak berhenti menabur. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Di sini dikatakan ya, kita menabur apa? Dengan caranya bekerja, berusaha. Nah, oleh sebab itu kita akan menuai hasilnya. Ya, ini namanya hukum universal. Nanti saya akan beralih kepada hukum supernatural ya. Sebelum hukum-hukumnya Tuhan, kita harus mengerti dulu hukum universal, di mana orang percaya, nggak percaya, semua jikalau mereka melakukan hal ini pasti mereka akan mendapatkan berkat secara finansial. Yang kedua apa? Yang tadi pertama bekerja. Yang kedua apa? Bekerja dengan kerajinan dan integritas ya. Jadi ada orang yang datang kepada saya minta didoakan supaya diberkati secara keuangan, tetapi dia sendiri nggak jujur dan dipecat dari kantornya. Ya, bagaimana mungkin kita istilahnya ingin diberkati secara keuangan, secara apalagi secara supernatural ya, secara berkat Tuhan, kalau hukum universal aja, hukum yang universal aja nggak dilakukan gitu. Ya, dikatakan di Amsal 12 ayat 27 ya, saya bacakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ini dalam bahasa Indonesianya, tetapi dalam bahasa versi New King James Version-nya dikatakan seperti ini. The lazy man does not roast what he took in hunting, but diligence is man's precious possession. Maksudnya apa? Kerajinan itu adalah harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau seseorang itu punya kerajinan, itu udah modal yang sangat berharga buat dia untuk mencapai ya keberhasilan. Tetapi kita tahu bahwa kerajinan doang ya, kalau tidak disertai dengan hikmat dan pengetahuan, itu ya nggak banyak mendapatkan hasil. Yang setuju sama saya katakan amin. Tulis di komentar amin. Siapa Bapak Ibu yang mengerti ini ya, kerajinan doang ya. Kalau cuman rajin doang, tanpa disertai hikmat, tanpa disertai pengetahuan, itu tidak mendatangkan
ya hasil yang banyak, yang sesuai. Ada orang yang rajin sekali, kayak, mohon maaf ya, saya tidak mau menyudutkan salah satu bentuk pekerjaan, tetapi ada orang yang rajin sekali tiap hari banting tulang pagi sampai malam, malam sampai pagi. Tetapi kalau cuma rajin doang ya, tanpa hikmat, tanpa pengetahuan, itu tidak mendapatkan ya hasil yang sesuai. Tetapi ada orang yang ya memiliki hikmat, memiliki pengetahuan aja ya. Hanya dengan pengetahuan dia bisa nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Hanya dengan pengetahuan nih. Misalnya ya, dia tahu bahwa saham apa itu bakalan naik tinggi sekali. Ya, dia beli itu. Dan apa hasilnya? Berlipat-lipat. Padahal nggak perlu kerja. Betul, setuju? Ya makanya firman Tuhan katakan apa? Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Amsal 24 ayat 3. Ya, dengan hikmat ya rumah diisi dengan berbagai perbendaharaan yang mahal, kitab Amsal berkata. Ya, sekali lagi hikmat dan pengetahuan. Ya. Oleh sebab itu ya, ini hukum universal di mana Bapak Ibu bisa terapkan dulu sebelum kita beralih kepada hukum universal yang sebentar nanti saya akan bagikan. Ya, ada caranya bagaimana Tuhan memberkati anak-anaknya. Ada caranya ya. Tapi sebelumnya kita mau belajar dulu hukum standarnya ya. Orang percaya nggak percaya, kalau melakukannya pasti akan diberkati secara keuangan. Ya. Kita itu harus bisa, yang selanjutnya kita itu harus bisa dipercaya ya. Kalau kita nggak bisa dipercaya, mana mungkin kita bisa diberi satu posisi. Ini hukum ya yang standar, hukum dunia gitu ya, hukum universal. Semua orang kalau nggak bisa dipercaya, dia nggak akan dikasih promosi, nggak akan dikasih jabatan, nggak akan dikasih kepercayaan. Ya, saya dulu pun kalau karena saya manage itu ya perusahaan, jadi saya nggak mungkin menaruh posisi penting ya orang yang nggak bisa dipercaya. Apalagi kalau posisi keuangan, nggak mungkin saya taruh seseorang yang nggak bisa dipercaya. Kalau udah ketahuan ya sekali nggak jujur, langsung. Kalau saya agak sedikit kejam ya. Jadi langsung out gitu. Ya, karena ya kalau kita menaruh posisi penting di satu ya maksudnya menaruh seseorang di posisi yang penting, seseorang yang nggak bisa dipercaya, itu namanya apa? Ya saya bilang itu ya buka pintu untuk merugikan diri sendiri. Ya, ini adalah hukum universal. Dikatakan Lukas 16 ayat 12, saya bacakan. Dan jikalau kamu tidak setia, dikatakan ya, dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ya, menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Ya, Lukas 16 ayat 12. Jadi jikalau kita nggak setia dengan harta orang lain ya, dikasih kepercayaan, nggak bisa dipercaya, ya mana mungkin kita akan dapat promosi. Ini hukum universal, kita nggak perlu jauh-jauh dulu ya. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri dulu. Saya ini nggak mungkin dikasih kepercayaan sama ya orang ya mengelola misalnya mengerjakan satu proyek dan demi proyek kalau saya nggak bisa dipercaya ya. Gini-gini juga ya bekas dari dunia kangtau. Maksud saya bukan kangtau, gimana ya, saya bercanda. Maksud saya dari dunia bisnis, jadi saya mengerti sekali ya. Kalau kita nggak bisa dipercaya, nggak mungkin dikasih proyeknya dikasih proyek lagi, nggak mungkin.
Kita harus bisa bekerja sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan, ya. Ini orang yang nggak percaya pun, yang nggak kenal Kristus pun, kalau dia memang benar-benar bekerja sebaik-baiknya, bisa dipercaya, mereka pasti diberkati secara finansial, mereka pasti dapat promosi. Ya, orang-orang yang punya karunia ya hikmat, ya pengetahuan, mereka juga pasti akan diberkati secara luar biasa. Makanya Bapak Ibu lihat orang-orang paling kaya di dunia ini sebetulnya ya, mereka kebanyakan nggak kenal Kristus kok, tapi mereka diberkati secara luar biasa, betul? Betul. Ya, jadi sebetulnya tetapi ya, Tuhanlah yang memberikan hikmat dan pengetahuan itu. Kita jangan sampai lupa di situ. Karena Tuhan itu murah hati, dia memberkati orang yang, walaupun orang yang nggak kenal Tuhan ya, tetapi wisdom and knowledge itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Wisdom itu spirit of wisdom. Roh hikmat, roh pengetahuan itu adalah rohnya Roh Kudus. Roh Kudus terdiri dari roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa. Jadi secara tidak langsung, memang secara tidak langsung, tetapi semuanya berasal daripada Tuhan. Ya, dan ini masih hukum yang universal ya. Jikalau engkau over a value, maksudnya itu engkau memberikan value ya kepada orang lain, kepada masyarakat. Misalnya value itu engkau bisa menciptakan sesuatu yang memberkati banyak orang. Ya, pasti engkau akan diberkati secara finansial. Ya, misalnya apa? Misalnya pencipta Facebook, dia kan menciptakan sesuatu yang memberkati banyak orang, kan orang bisa pakai Facebook itu. Nah, ini hukum universal untuk diberkati secara keuangan. Ya. Jadi kalau enggak engkau over a value itu misalnya engkau kalau misalnya dalam dunia jasa engkau memberikan sesuatu yang nilai lebih lah. Saya percaya value itu setiap orang punya ya. Setiap orang itu harus punya value. Ya. Bahkan dalam relationship, bukan hanya dalam dunia bisnis, bukan hanya dalam pekerjaan, dalam dunia relationship juga ya. Jangan hanya mau mengambil, menerima gitu ya. Jangan. Makanya banyak sekali bahkan orang Kristen yang hanya bisa komplain gitu datang kepada saya. Wah, saya kerjaan ini bosnya gini. Minta tolong didoakan. Nah, pertanyaan yang sebetulnya ya, yang saya mau tanyakan, value apa yang kau sudah berikan kepada perusahaan? Jangan hanya menuntut si bos nambahin gaji lah, apalah, dan lain sebagainya. Kita mau introspeksi diri kita sendiri. Value apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan? Nilai plus apa? Nilai tambah apa? Ya, manfaat apa yang sudah kita bisa berikan kepada perusahaan? Ya, ketika kita memberikan value, ketika kita memberikan manfaat, pasti orang-orang akan membutuhkan kita. Pasti itu hukum universal ya. Pasti kita akan diberkati secara finansial ya. Kalau kita istilahnya ya nggak ngasih manfaat apa-apa dalam pekerjaan kita, dalam usaha ya, tapi cuman mau nuntut doang, ya pastilah nggak kepake, lama-kelamaan dikeluarkan dari perusahaan ya. Yang setuju katakan amin ya. Nah, berikutnya apa? Ini masih bicara hukum universal ya. Mau orang percaya, orang nggak percaya, ketika kita melakukan ini pasti kita akan diberkati secara finansial. Nah, engkau yang berdagang, engkau yang toko nih ya. Contohnya Ibu Evi lah, karena saya kenal Ibu Evi. Maksudnya saya tahu Ibu Evi berdagang toko. Misalnya toko bunga ya, toko floris.
nilai plus apa yang bisa kita berikan kepada customer ya, yang orang lain tidak bisa berikan. Misalnya kau bisa merangkai bunganya cantik sekali gitu. Atau misalnya mungkin bukan rangkaiannya tetapi delivery-nya mungkin free atau on time atau apa saja, saya kurang tahu ya dalam bidang florist, tetapi ada nilai plus yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, pasti tokonya Bapak Ibu dicari ya, dibandingkan orang lain, dibandingkan toko-tokonya orang lain, atau mungkin relationship ya. Saya nggak tahu kalau florist butuh relationship nggak ya. Butuh juga, saya rasa. Saya juga ada langganan florist ya. Kenapa saya pakai dia? Karena langganan, karena bunganya seger selalu, dan kangen bunganya cantik, dan selalu udah bisa reminder, si ini ulang tahun loh, mau dikirimin bunga nggak? Bisa sampai begitu. Ya seperti itu ya. Iya betul ya Bu Evi ya. Jadi itu yang nilai plus yang mengalahkan ya yang lain. Ya, selesai tepat waktu. Betul ya Bapak Ibu, saya percaya kalau kita menerapkan hukum-hukum universal ini pasti Bapak Ibu diberkati secara keuangan ya. Dan yang berikutnya apa? Firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 16. Hadiah membuka jalan dan mengantar orang kepada orang-orang besar. Maksudnya apa? Hadiah ini bisa berkata hadiah, tapi bisa berkata gift ya. Gift itu talenta yang Tuhan berikan kepadamu ya. Ada orang ya hanya dengan main musik ya, main piano bisa terkenal, bisa dipanggil kemana-mana ya, dan making money ya. Mereka memang nggak maksudnya tujuannya mungkin bukan untuk making money, bukan untuk nyari duit, tetapi karena hobi, karena talenta. Ada orang yang hanya dengan main sepak bola kan, tetapi kaya luar biasa. Karena itu gift ini talenta yang Tuhan kasih. Nah, saya percaya setiap orang pasti diberikan talenta, pasti diberikan gift ya dari Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu semua sudah men-treasure, sudah meng-appreciate, menghargai talenta yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Pasti deh ada hobi yang Tuhan sudah kasih. Mulai dari situ ya Bapak Ibu. Nah, makanya saya selalu berkata kepada anak saya begini. Kan dia kan lagi bingung mau jurusan apa dan lain sebagainya. Maka saya ngomong sama dia, kamu ini yang pertama jangan berpikir mau cari duit, jangan, saya bilang. Ya, tapi ya kejar apa yang kau bisa berikan, value apa yang kau bisa berikan, di mana kau bisa menjadi berkat. Ya. Itu yang penting. Kenapa? Karena uang itu kan nyusul. Ketika engkau bisa memberikan value, ketika engkau bisa memberikan nilai kepada orang lain, kepada masyarakat lebih luasnya, uang itu akan nyusul ya. Pasti semua orang membutuhkan engkau. Jadi jangan mindset kita cari duit, mau cari duit. Ya, mohon maaf, ini bukan prosperity gospel, tetapi ini pelajaran supaya jangan banyak orang yang datang kepada saya minta tolong dipulihkan keuangan saya. Nah, ini Bapak Ibu harus mendengar juga firman kebenaran ini supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Ya, uang bonus setelah kerja, kata kakak inisialku ya. Iya, jadi jangan kejar uangnya dulu, kejar apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nilai apa? Ya, ini kita bicara tadi dari awal kita bicara hukum universal ya. Dimana apakah orang percaya, orang nggak percaya, orang kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan.
kalau mereka melakukannya, maka mereka akan diberkati secara keuangan. Nah, sekarang saya mau beralih kepada apa? Berkat Tuhan, ya. Karena Bapak Ibu, kita melihat dengan semua hukum universal itu ya, ada kan orang yang sudah melakukan semua hukum universal itu, tetapi hasilnya tidak maksimal. Ya ada yang hasilnya maksimal, ya ada yang diberkati luar biasa, itu porsinya masing-masing ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam versi New King James Version berkata apa? The blessing of God that makes someone rich and he adds no sorrow. Maksudnya apa? Dia tidak menambah penderitaan. Berkat Tuhan itu ya sejahtera. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan hanya saja diberkati secara finansial, tetapi ya nggak pakai air mata gitu loh. Ya saya pernah saksikan di sini bagaimana saya bertemu dengan teman-teman saya diberkati secara finansial. Saya kan dulunya kan beramai-ramai sama mereka, cuman saya memilih untuk keluar karena kan saya kan mau ke sini, mau ke Australia jauh. Jadi akhirnya saya ketemu lagi dan saya melihat bagaimana teman-teman saya diberkati luar biasa secara finansial, tetapi penuh dengan air mata ya. Nah, dikatakan firman Tuhan apa? Berkat Tuhan tidak pakai air mata ya. Amsal 10 ayat 22 versi New King James Version-nya ya. Dan berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan itu ngikutin orang benar. Saya mau ngajak Bapak Ibu membaca Kejadian 26 ayat 12. Di sini dikatakan apa? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ya, sebab apa? Saya mau highlight di sini. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Ya, bukan karena hasil usahanya sendiri, tapi karena apa? Karena diberkati Tuhan. Ya, engkau bisa menabur ya. Engkau bisa bekerja. Dalam artian menabur itu bisa bekerja ya. Tetapi hasilnya mau 1 kali lipat, mau setengah kali lipat, mau 1/4, mau 2 kali lipat, mau 100 kali lipat, itu tergantung dari berkat Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya, diberkati secara berkat Tuhan itu apa ya? Tadi sudah dikatakan menaburlah Ishak ya. Menabur di sini bukan hanya menabur dalam bekerja kan, menabur itu kita bekerja kayak petani, kita menanam benih maka akan tumbuh hasilnya kan. Tetapi menabur dalam hal ini juga menabur ketika kita memberi ya, memberi kepada orang-orang yang susah, memberi kepada pekerjaan Tuhan ya, karena Amsal 11 ayat 25 berkata apa? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan matematikanya Tuhan itu apa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Luar biasa kan? Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan mendengar firman Tuhan? Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada yang berbuah 100 kali lipat. Luar biasa kan matematikanya Tuhan? Ya, nggak bisa dilawan kalau matematikanya Tuhan. Kalau berkat Tuhan itu nggak bisa dilawan. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah jadi marketing pasti mengerti banget prinsip ini ya.
saya mendapatkan ada marketing ya, yang nggak pinter ngomong ya. Karena saya kan dari dunia bisnis, jadi saya paham sekali mengenai dunia marketing. Ada orang yang nggak pinter ngomong ya, yang biasa-biasa saja, ya rajin, tapi ya oke lah, nggak rajin banget. Tetapi hokinya gede gitu ya. Dapetin klien, langsung kliennya gede, goal lagi. Bapak Ibu yang ngerti, yang paham ini, ketik di komentar amin. Jadi saya tahu gitu ya, Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan. Nah, hoki ini nggak bisa dilawan. Hoki ini datangnya dari Tuhan, berkat Tuhan. Dikatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ya, dikatakan apa? Berkat Tuhan itu ada di dalam rumahnya orang benar. Tetapi kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, dikatakan ya. Saya bacakan ayatnya deh. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 3 ayat 33 saya bacakan ya. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ya. Mazmur 5 ayat 13 saya bacakan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya, mari Bapak Ibu saat ini ambil keputusan ya untuk menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar itu seperti apa sih? Orang yang melakukan firman-Nya ya. Bagi orang-orang benar ini, engkau nggak perlu istilahnya ya kayak orang dunia, khawatir, ya mencari-cari rezeki seperti ya kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Itu istilahnya waktu saya dulu kerja ya. Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Itu prinsip saya dulu. Dan itu saya menerapkan itu semua kepada ya seluruh karyawan, seluruh staf kita, anggota kita ya. Kita harus bekerja memang betul ya, rajin. Itu penting kan, tadi saya udah bacakan kitab Amsal kan. Diligence is man's precious possession. Itu artinya apa? Kerajinan adalah harta milik yang sangat berharga. Kita harus mau menerapkan hukum universal juga. Jangan hanya hukum berkat Tuhan ya. Memang kalau Tuhan memberkati itu ya kadang nggak perlu. Jadi hukum-hukum universal itu di skip semua. Ya kalau Tuhan memberkati itu begitu loh caranya. Waktu saya main saham ya, Tuhan itu bisa ngasih tahu begitu aja dalam mimpi itu saham apa bakalan drop gitu ya. Nah itu namanya berkat Tuhan. Saya bilang berkat Tuhan susah dilawan kan ya. Tuhan itu bisa ngasih tahu kalau misalnya saya mau deal sesuatu ya bakalan rugi, Tuhan kasih saya mimpi. Nah ini yang saya bilang berkat Tuhan. Gak semua orang bisa akses ya. Bagaimana caranya supaya kita Bapak Ibu juga bisa akses, bukan hanya saya yang seperti itu ya. Kita harus mau gak mau jadi pelaku firman Tuhan ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang gak setuju dengan saya, tetapi monggo silahkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai kan. Apa yang kau percaya itu yang akan ya memberkatimu atau ya mencelakakanmu. Ya, saya ini semenjak lulus dari ya semenjak saya kerja ya. Karena waktu kuliah saya udah kerja. Saya nggak pernah absen itu yang namanya perpuluhan. Di sini saya nggak minta perpuluhan ya. Saya bukan gereja dan saya bukan pendeta. Saya warning dulu. Jadi Bapak Ibu jangan langsung alarmnya, antenanya nyala gitu kalau saya ngomong perpuluhan. Saya bukan pendeta, saya bukan gereja. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngasih perpuluhan ke saya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau saya ngomong perpuluhan ya. Tetapi saya ini nggak pernah absen yang namanya perpuluhan. Bahkan sekarang itu ya, semenjak saya
ya mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan suruh saya itu bukan hanya 10% lagi. Jadi sekarang saya nggak berhitung 10%. Zaman dulu kan saya berhitung 10% dari penghasilan saya gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa setia loh. Tuhan itu setia. Saya pernah saksikan di sini ya, waktu dulu itu saya mau deal sama teman-teman kita mau kongsian, kita mau beli tanah. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kasih mimpi, rugi jangan gitu ya. Terus saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau, sampai saya dimusuhin sama teman-teman semua, nggak solider katanya. Kita ini kemana-mana biasa selalu sama-sama rame-rame, dan saya nggak mau, jadi sampai digimanain gitu sama teman-teman ya. Dan akhirnya apa, setelah mereka bayar tanda jadi, ternyata orangnya memang tukang nipu ya. Itu cuma salah satu contoh. Saya kalau mau kasih kesaksian banyak sekali ya, bagaimana Tuhan intervensi secara supernatural ya. Itu berkat Tuhan yang saya ngomong, itu berkat Tuhan. Bahkan yang saya ngomong itu saham mau jatuh pun dikasih tahu dalam mimpi ya. Bahkan bukan hanya mimpi, kadang Tuhan itu bisa berbicara seperti knowing itu mengetahui langsung. Saya mengetahui bahwa ini bakalan apa, pasar saham bakalan jatuh nih, cepet-cepet keluar. Itu insting itu datangnya dari mana? Dari Tuhan ya. Itu yang nggak semua orang bisa akses, tapi saya membagikan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu juga sama bisa mengalami hal-hal seperti ini ya, berkat dari Tuhan. Di sini dikatakan apa? Kita lanjut deh ya. Ya, Kingdom Finance. Mungkin Bapak Ibu baru ngedengarnya Kingdom Finance. Ketika kita mau menjadi berkat ya bagi orang lain, tadi ya tabur tuai, menjadi berkat bagi orang lain dan berkat menjadi untuk kerajaannya. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai, tetapi carilah dahulu kerajaannya. Kita mau memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas, tentang kerajaan Bapa kita. Kita mau kerajaan Allah establish di dunia ini. Establish itu dibesarkan, dinyatakan dalam dunia ini. Makanya kalau Bapak Ibu doa Bapa kami kan selalu ngomongnya Bapa kami yang di surga ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita mau memikirkan bagaimana kerajaan Allah itu datang di bumi ini, dinyatakan ya. Kalau misalnya belum di bumi ya, dalam skop yang paling kecil dalam hidupmu dulu. Kerajaan Allah datang dalam hidupku dulu. Gimana caranya supaya kerajaan Allah datang? Ya mau nggak mau kita harus tunduk dulu sama firman Tuhan. Kita menjadikan Tuhan raja dalam hidup kita. Nggak mungkin kita bilang kerajaan Allah datang dalam dunia. Kalau dalam hidupku aja, dalam hidup saya aja kerajaan Allah belum datang ya. Maksudnya apa? Tuhan jadi raja dalam hidup saya ya. Kalau dalam dunia ya Tuhan jadi raja dalam dunia ya. Ketika kita mau mementingkan kerajaan Allah, kabaran Injil di dunia ini, demikian pula uang kita ya, kita mau salurkan uang kita kepada pelebaran kerajaan Allah. Saya bisa saksikan ya, waktu awal-awal Tuhan gembleng saya ya, Tuhan bukan hanya lagi saya berhitung per puluhan 10% ngasih Tuhan, bukan, tetapi Tuhan itu ngegembleng saya ketika saya nggak punya penghasilan ya, ketika bisnis saya kolaps, nggak punya penghasilan. Saya kan sudah pernah share di sini bagaimana Tuhan, misalnya nih, Tuhan suruh ya, misalnya saya penghasilan cuma 100.000 misalnya sebulan. Penghasilan saya misal ya, karena namanya angka kan sensitif, jadi saya bilang cuma 100.000 misalnya sebulan. Tetapi Tuhan suruh saya kasih setiap bulan kepada gerejanya 500.000 atau 1 juta. Nah, kalau pakai perhitungan manusia nggak masuk akal kan?
Nggak masuk akal. Saya juga ngasihnya sambil deg-degan. Kenapa? Karena ada duit apa enggak buat saya bulan ini cukup apa enggak. Tetapi luar biasanya Tuhan itu ya, kalau kita taat ya, ada aja tiap bulan saya bisa ngasih. Saya bingung. Saya yang ngasih juga bingung duitnya datang dari mana. Nah, begitulah Bapak Ibu, ketika engkau mau ya dipakai menjadi kingdom finance, menjadi orang yang bisa dipercaya untuk penata layanan kerajaannya, untuk menjadi saluran berkat untuk kerajaannya, ya. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan keuangannya Bapak Ibu, ya. Ya. Bicara menabur dan menuai ini banyak sekali. Kemarin-kemarin saya percaya saya sudah bagikan banyak sekali ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak karena Bapak Ibu yang setiap hari ngikutin live saya mungkin sudah bosen dengarnya, jadi saya nggak akan membahas hal itu ya. Saya akan maju lagi ke yang lain ya. Bagaimana caranya kita diberkati secara keuangan menurut berkat Tuhan, yakni ketika kita mau mengandalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kemarin ikut live streaming saya membahas tentang mengandalkan Tuhan kan. Dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi apa firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, kalau kita ingin diberkati menurut caranya Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, waalaikumsalam kepada Bapak Muhammad Akbar. Salam toleransi ya. Oke, kita lanjut. Jadi, jikalau kita mau diberkati, kita harus mengikuti bukan hanya hukum-hukum universal, tetapi juga hukum-hukum rohani. Jikalau kita mau diberkati dengan caranya Tuhan. Oke. Lanjut. Apalagi jikalau kita mau diberkati menurut berkat Tuhan, kita harus mau hidup takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itu seperti apa sih? Bukan ketakutan sama Tuhan, bukan. Maksudnya takut jikalau kita melanggar firman-Nya. Ini adalah roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah roh ya, salah satu dari Roh Kudus ya. Makanya Bapak Ibu mulailah berdoa, bukan hanya berdoa minta diberkati Tuhan, tetapi dalam doa-doamu itu ya, doa Tuhan curahkan roh yang takut akan Tuhan turun atas hidup kami gitu ya. Karena janji firman Tuhan apa? Amsal 22 ayat 4 apa? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bukan hanya kekayaan, tetapi apa? Kehormatan dan kehidupan. Itulah ganjaran orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang rendah hati itu dia mau dengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Dia tidak merasa bahwa dirinya udah pinter, udah baik, udah bener ya, tetapi dia mau diajar, dia mau merendahkan diri, dengar-dengaran akan suara firman-Nya. Nah, firman Tuhan di kitab Mazmur 34 ayat 10 ngomong apa? Ya, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, demikian pula kita Bapak Ibu ya. Selamat bergabung Ibu Esther ya.
Ya, kita lagi membahas bagaimana caranya diberkati secara finansial ya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya refresh sedikit ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa diberkati secara finansial, itu ada dua, hukum universal dan hukum berkat Tuhan ya. Kita sudah masuk ke penutup ya, karena udah 451, jadi saya ngebut ini. Oke, Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka ya, percayalah Tuhan itu ya bisa dengan caranya yang ajaib, yang luar biasa, yang di luar nalar untuk memberkati Anda dan saya. Ya, karena sudah pukul 4.52, sebetulnya saya mau berbicara jauh lebih banyak ya. Dari pengalaman pun saya bisa banyak bagikan bagaimana Tuhan memberkati di luar nalar ya. Bahkan apa yang gak pernah saya bayangkan, yang gak pernah saya pikirkan ya, ketika saya sungguh-sungguh mendahulukan kepentingan Tuhan, kepentingan sesama ya. Saya sendiri kan nggak kepikiran dong tentang diri saya, karena ya orang Tuhan suruh, ya apa yang Tuhan suruh ya saya lakukan gitu ya. Nah, apa yang terjadi, apa yang di luar pemikiran saya, apa yang di luar apa yang dapat saya bayangkan, itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ya mementingkan dahulu kerajaannya, kebenarannya. Ya, oke. Saya tutup firman Tuhan sampai di sini. Ya, saya percaya firman Tuhan ini pasti memberkati Bapak Ibu semua. Sekarang Bapak Ibu sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya ya mengenai pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan itu bukan hanya saja lewat doa, tetapi Bapak Ibu harus mengerti kebenaran firman Tuhan ini, karena ya bisa saja ya Tuhan memberkati Anda secara finansial lewat doa, lewat kuasa doa, tetapi selanjutnya kan terserah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa ya melanjutkan berkat Tuhan itu, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita ya memiliki integritas, kerajinan, ya hukum secara universal ya. Dan Bapak Ibu juga selanjutnya bagaimana kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan secara supernatural jikalau Bapak Ibu melakukan firman Tuhan yang tadi sebagian saya sudah bagikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sudah bicara lewat hamba-Mu ini. Hamba-Mu percaya Roh Kudus kiranya Engkau yang menolong memateraikan firman Tuhan ini dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Terangi mereka dengan kebenaran firman-Mu dan mampukan setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh kehidupan mereka menjadi kehidupan yang diberkati. Mereka bisa diberkati secara finansial, secara ekonomi, mendapatkan pemulihan ekonomi. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang merindukan pemulihan secara ekonomi. Taruh tanganmu di dada, enggak ada yang mustahil ya. Setiap kutuk-kutuk dosamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Hancurkan, patahkan setiap kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk penderitaan, kutuk masa depan atas hidupmu. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat
roh-roh kutuk saya usir keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Darah Yesus bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan masuk ke dalam lumbung-lumbungmu, ke dalam pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, ke dalam hidupmu. Hidupmu menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Engkau menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, menjadi berkat juga bagi sesamamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Nah, saat ini saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan ya. Yang sakit, yang mau didoakan, boleh tuliskan di komentar, klik tombol tamu. Saya juga berdoa untuk anak Cleo Zevania, ya kakak Dustin, mulai coba doa deklarasi seperti ini ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong anak Cleo Zevania sehingga anak Cleo bisa diterima di PTN UI dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Oke. Ya Bapak Ibu yang sedang merindukan jodoh, ya saya berdoa darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu, hancurkan, patahkan setiap kutuk bujang lapuk atas hidupmu, hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat pintu jodoh untuk kakak Mare dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga sudah menyediakan jodoh yang takut akan Tuhan untuk kakak Mare dalam nama Tuhan Yesus. Kakak inisialku kalau mau didoakan secara langsung boleh klik tombol tamu, saya akan berdoa. Kakak inisial kalau mau didoakan secara langsung saya lihat di tombol tamu ya, klik tombol tamu jadi saya bisa undang naik ke atas untuk didoakan. Untuk kakak inisial belum ada di tombol tamu saya. Nah, oke. Sebentar ya, saya akan volume. Shalom. Salam Bu Pendeta. Ya, kakak inisial. Jadi apa yang kakak rasakan sekarang? Telinganya berdengung? Iya, kiri kanan ini udah hampir 4 bulan ini. Oh iya. Oke, saya berdoa ya. Ya, Bapak di surga, mohon belas kasihanmu atas kakak inisial. Mohon maaf, namanya siapa ya? Ferry Bu Pendeta. Ferry, oke. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ferry saat ini. Saya panggil nama ya, soalnya masih muda kayaknya ya. Ya, Alhamdulillah. Oke, darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ferry saat ini. Hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang bikin berdengung suara di kedua telinganya saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, roh kesembuhan, datanglah sekarang, jamah kedua telinganya Ferry saat ini, kedua telinga Ferry saat ini. Roh Kudus, jamah kedua telinganya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mengalir kuasa Tuhan saat ini mengalir, membebaskan Ferry dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Setiap gangguan di telinganya aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini coba taruh tanganmu, telunjukmu di kedua telingamu. Kedua telunjukmu ditaruh di kedua telingamu. Sekarang Roh Kudus jamah kedua telinganya Ferry saat ini. Mengalir kuasa Tuhan, mengalir Roh Kudus. Mari roh kesembuhan datang dan jamah kedua telinganya saat ini. Jadilah engkau bebas
Engkau sembuh, nggak ada lagi berdengung sekarang di kedua telingamu. Sekarang kedua telingamu bebas, sudah nggak berdengung lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sudah nggak ada gangguan lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah kedua telinganya. Terima kasih Engkau sudah membebaskan dia, Engkau sudah menyembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak Ferry coba lepaskan, dan apa yang Kakak rasakan sekarang? Berkurang sih Bu Pendeta. Oh, puji Tuhan ya. Udah berkurang berapa persen? Ini ada sekitar 30%-an ya. Apanya? Ini berdengungnya. Iya. Tinggal 30%. Iya. Oke. Oke, sekarang masukkan lagi kedua telinganya, sekarang saya doakan lagi ya. Ya Bu Pendeta. Kamu terima kasih dulu sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus atas semua Ferry. dan kabulkan. Ya, sekarang Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah lagi, mengalir lagi roh kesembuhan. Roh Kudus, jamah kedua telinganya sekarang. Bebaskan kedua telinganya, mengalir kuasa Tuhan. Mengalir roh kesembuhan, mengalir terus atas kedua telinganya Ferry sekarang. Semua gangguan-gangguan di telinganya saya cabut keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, engkau sembuh, telingamu gak berdengung lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Coba engkau buka sekarang. Ya Bu Pendeta. Ya, gimana sekarang? Udah gak berdengung? Mulai kurang, masih berdengung sih, tapi sedikit aja kayaknya nih. Masih ada. Tinggal berapa? 10%. Sedikit aja. Iya. Tinggal 10%. Hayo itu lagi, coba sampai bersih. Coba masukin lagi itunya, jarinya ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah Ferry, Engkau sudah membebaskan dia. Saat ini hamba-Mu berdoa lagi untuk Kak Ferry. Roh Kudus, jamah terus. Sekarang saya usir semua dengungnya sampai 100%. Dalam nama Tuhan Yesus, semua gangguan-gangguan di telingamu sekarang keluar. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, roh kesembuhan, jamah kedua telinganya. Sekarang telinganya bebas dari dengungan dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu juga normal. Kak Ferry ada makan obat apa enggak? Ada sih Bu Pendeta, dikasih dokter. Enggak, maksudnya obat tekanan darah enggak? Enggak ada. Oh iya. Oke. Roh Kudus, jamah Ferry sekarang bebas, sembuh, telinganya sudah nggak berdengung lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kak Ferry gimana sekarang? Sudah berkurang sih Bu Pendeta nih. Sudah berkurang. Ya puji Tuhan ya. Udah tinggal berapa? Bisa sedikit aja sih Bu Pendeta, masih ada. Tinggal berapa? 5%? Iya. Oh iya. Mengucap syukur aja kamu ya kalau sudah tinggal 5%. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah membebaskan Ferry ya. Kamu suka periksa tekanan darah nggak? Enggak, jarang sih Bu Pendeta. Oh, coba sekali-kali periksa tekanan darah ya. Iya Bu. Ya, oke, kalau gitu. Terima kasih Bu ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu yang sakit, yang masih mau didoakan, boleh ya tuliskan di komentar, klik tombol tamu sambil saya mau menaikkan satu pujian untuk Tuhan. Ya, sebelum kita memulai hari yang baru, kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian segala perkara. Saya percaya Bapak Ibu pasti mau beribadah di gereja masing-masing. Mari kita naikkan. Kita naikkan pujian ini segala perkara. Shalom Kakak Ivan, selamat bergabung. Perkara
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Shalom Pak Jonet, apa kabar? Ya, Kakak Dustin, Kakak Pimping, terima kasih. Ya, Kakak Harry William, shalom. Kak Petrus, ya. Kakak Laksmi, selamat bergabung. Kakak Nani, Kakak Lina, doakan sepanjang hari. Oke, kita akan berdoa ya Bu Evi. Sebentar. Ya. Shalom Kakak Aquarius. Setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, sebab Kau baik dalam kehidupan kami. Kami mendeklarasikan kebaikan-Mu lewat ucapan bibir kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam lumbung-lumbung kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Berkat-Mu mengikuti kami kemanapun kami pergi. Bahkan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu mengejar-ngejar kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Darah Yesus yang menutup bungkus kehidupan kami, melindungi kami dari segala yang jahat. Hari ini kami akan melihat mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, bahkan atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas anak cucu kami. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai akhir acara. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi ya. Terima kasih juga Bu Esther yang sudah mendoakan. Sampai jumpa, selamat beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua.